Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Hanya Engkau sendiri layak pahit dan manisnya hidup. Julukan Provinsi NTT sebagai Nusa Terindah Toleransi tidak hanya sebagai isapan jempol belaka. Kehidupan masyarakat Provinsi NTT yang sangat rukun dan toleran antar sesama umat beragama memang benar-benar nyata. Mulai dari gotong royong membangun tempat ibadah, toleransi dalam beragama, dan toleransi dalam berbudaya. Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat dalam berbagai kesempatan juga mengkampanyekan budaya toleransi, baik di masjid, di gereja, maupun di tempat ibadah lain. Kehidupan toleransi di NTT akhirnya mendapat penghargaan dari Menteri Agama RI. Dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi NTT akan menerima penghargaan sebagai provinsi paling toleran di Indonesia. Wakil Gubernur NTT, Joseph Naesoi menyampaikan ini saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional Jejak Frans Seda di Gedung Rektorat Unika Kupang. Menurut Wagub Naesoi, penghargaan yang diberikan kepada Provinsi NTT sebagai provinsi yang paling toleransi di Indonesia itu akan diserahkan Menteri Agama RI. Saya baru saja melakukan pertemuan dengan Bapak Menteri Agama yang memberikan penghargaan kepada Provinsi NTT sebagai provinsi yang paling toleran di Indonesia, tandas Wagub Naesoi. Waktu penyerahan belum ditetapkan, namun yang pasti penghargaan itu sudah sesuai kehidupan nyata masyarakat NTT yang sangat rukun dan toleran. Selain umat Muslim yang ikut ibadat umat Nasrani, ada salah satu contoh nyata yang dilakukan umat beragama di NTT. Belajar dari NTT dengan indeks toleransi tertinggi, umat berbeda agama saling bantu bangun rumah ibadah. Toleransi antar umat beragama di NTT meraih indeks tertinggi di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu budaya pembangunan suatu rumah ibadah yang juga melibatkan umat dari agama lain. Hal ini membuat kagum Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Deli Serdang Sumatera Utara, yang melakukan studi banding di NTT. Kunjungan rombongan FKUB Deli Serdang ini diterima Kepala FKUB NTT Yuliana Saloso dan dilakukan diskusi bersama. Sisilia Sona, salah satu pengurus FKUB NTT menyebut akan ada pertemuan antara para pemuka agama dari agama lainnya maupun masyarakat umat lain untuk membangun suatu rumah ibadah bersama-sama. Karena kita ini semua saudara. Kita berbeda keyakinan tetapi satu dalam Pancasila, ungkap dia. Pemerintah NTT, FKUB, maupun para pemuka agama selalu menerapkan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi riak konflik agama di tengah masyarakat. Apalagi soal pendirian rumah ibadah. Tidak ada persoalan soal itu, ungkap dia. Ia menyebut di masyarakat sendiri telah memiliki kultur saling menghargai hingga saling membantu jika ada umat dari agama lain yang ingin mendirikan rumah ibadah. Menurutnya, tidak heran kondisi seperti ini terjadi di NTT, misalnya pembangunan masjid dilakukan bersama kaum Nasrani ataupun sebaliknya kaum Muslim terlibat membangun gereja. Di daerah lain mungkin ini menjadi suatu persoalan besar akhir-akhir ini tetapi di NTT tidak terjadi seperti itu, tambah dia. Muhammad Marhaban yang juga mantan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Alor turut menyampaikan ini. Berdasarkan pengalamannya saat bertugas di Alor selama 8 tahun, seringkali ditemui semangat gotong royong antara umat beragama. Kekeluargaan ini ditunjukkan juga saat pembangunan rumah ibadah yang juga dibantu oleh umat dari agama lainnya secara gotong royong. Saat ada yang mau membangun masjid pun dari Nasrani bawakan kayu, seng atau apapun yang mereka mampu. Juga begitu nanti bila ada pembangunan gereja. Saudara-saudara Muslim juga terlibat, ungkap dia. Ia juga mencontohkan Masjid Al-Mutakin dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan, HKBP, di Kota Kupang yang berdampingan dan selalu rukun selama ini. Ia sendiri merupakan Ketua Yayasan Masjid Al-Mutakin Kupang dan menjadi saksi bagaimana toleransi tersebut berjalan baik di Kota Kupang. Jarak antara rumah ibadah kami hanya 3 meter dan kita seringkali berbagi parkiran bersama untuk hari-hari raya besar, ungkap dia. Pada saat-saat hari besar keagamaan seperti saat salat Id maka kaum Nasrani akan bertugas mengawal ibadah tersebut.
Bila saat Natal maka kaum muda muslim yang akan menjaga ibadah bagi kaum Nasrani ini. Ketua FKUB Deli Serdang Sumut Waluyo beberapa kali menyampaikan kekagumannya atas toleransi dan kerukunan yang begitu baik di NTT. Menurutnya kunjungan untuk studi banding ke Provinsi NTT ini diarahkan langsung oleh Bupati Deli Serdang dan telah membuat mereka banyak belajar dari NTT soal toleransi. Tidak salah memang kita ke NTT yang tertinggi indeks kerukunan umat beragamanya di Indonesia. Kita akan pelajari banyak hal dan nantinya kita akan lihat langsung adanya gereja dan masjid di kota Kupang yang berdampingan itu, ungkap Waluyo.